Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini Zahwa akan bercerita tentang salah satu nabi yang termasuk ulul azmi. Teman-teman tahu nggak? Nabi siapa ya kira-kira? Sebentar dulu. Tak kenal maka tak aruf dong. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahwa Hairani, kelas 5B. Dan kali ini Zahwa tidak sendirian loh, ditemani dengan Salihah dan Salih. Hai teman-teman, namaku Salihah, mamaku Salih. Jadi kali ini Zahwa akan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebuah negeri bernama Babilonia, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja tersebut tidak menyembah Allah, melainkan menyembah berhala. Pada suatu hari, Raja Namrud bermimpi mahkotanya diambil seorang anak kecil. Akhirnya Raja Namrud membuat undang-undang agar seluruh bayi laki-laki di kerajaannya dibunuh. Azar, seorang pembuat berhala kesayangan raja, mempunyai seorang bayi laki-laki. Tapi Azar tidak ingin bayinya dibunuh. Jadi Azar beserta istrinya membawa bayi itu ke hutan. Ayo, siapa yang tahu nama bayi laki-lakinya Azar siapa? Aku, Ibrahim ya kak. Iya benar. Setelah beberapa hari kemudian, Azar dan istrinya menengok Ibrahim. Alhamdulillah, Ibrahim masih sehat walafiat. Wah, alhamdulillah, masya Allah, masih sehat. Setelah itu, Azar dan istrinya membawa Ibrahim ke gua. Setelah beberapa lama kemudian, peraturan membunuh bayi laki-laki itu dihapus. Dan kini Ibrahim sudah besar. Ibrahim pun dibawa oleh ayahnya ke Babilonia. Ibrahim menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Namun, dalam hati Nabi Ibrahim bertanya-tanya, siapakah Tuhanku? Masa berhala sih? Lalu Nabi Ibrahim pergi ke bukit. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, yakinkanlah diriku bahwa Engkau adalah Tuhanku. Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung. Lalu diletakkan di puncak bukit yang berbeda. Dengan satu tepukan, plak! Burung-burung itu hidup kembali dan mengitari Nabi Ibrahim. Dengan bercucuran air mata, Nabi Ibrahim bersujud kepada Allah. Kini dia yakin bahwa Allah adalah Tuhannya. Selain berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada ayahnya karena ayahnya menyembah berhala. Dengan lembut, Nabi Ibrahim mendatangi ayahnya. Wahai ayahku yang tercinta, mengapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, mendengar, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Dengan marah, Azar berkata, wahai Ibrahim, bencikah kau kepada Tuhanku? Pergi kau dari sini. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diusir oleh ayahnya. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim meninggalkan rumahnya sambil berdoa agar rakyat Babilonia mau menerimanya. Pada hari suci orang-orang Babilonia, penduduk menyajikan makanan lezat ke berhala di kuil. Lalu mereka pergi berburu ke luar kota. Pada kesempatan itu, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala kecuali satu yang paling besar. Nabi Ibrahim mengalungkan kapak di lehernya. Setelah pulang berburu, Raja Namrud dan para pengikutnya terkejut karena berhala-berhalanya hancur. Lalu Raja Namrud pun menuduh Nabi Ibrahim yang telah menghancurkannya. Lalu didatangkanlah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Raja Namrud. Bukan aku, kata Nabi Ibrahim. Lalu siapa kalau bukan kau? Kata Raja Namrud. Tanya saja kepada berhala paling besar itu. Lihat, di lehernya tergantung kapak, kata Nabi Ibrahim.
Mana mungkin berhala bisa bicara, kan dia tidak bisa apa-ngapain, kata Raja Namrud. Lalu Nabi Ibrahim bilang, kalau sudah tahu berhala tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Kata Nabi Ibrahim. Seluruh pengikut dan juga Raja Namrud pun bingung, tersentak, kaget. Lalu Raja Namrud pun menyuruh prajuritnya untuk menghukum Nabi Ibrahim. Kira-kira apa ya hukumannya? Dipukul kali? Dipenjara. Dipukul kali? Dipenjara. Bukan. Dibakar hidup-hidup. Wah. Lalu Raja Namrud menyuruh prajurit-prajuritnya untuk meletakkan kayu yang tinggi. Lalu Nabi Ibrahim diletakkan di tengahnya. Atas izin Allah, api itu pun tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Ada yang tahu? Sali tahu enggak? Sali, awana ingat tapi lupa. Saliha, ya tahu. Duh, kakak juga lupa. Saliha ingat. Apa? Wahai api, jadilah dingin serta keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Setelah itu, kayu pun menjadi abu. Lalu keluarlah Nabi Ibrahim. Para rakyat Babilonia terkejut dan menyatakan keislamannya, termasuk putra Raja Namrud. Raja Namrud pun murka dan berkata, sebenarnya akulah Tuhan di negeri ini, kata Raja Namrud. Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan seseorang, kata Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun menyuruh prajuritnya untuk membawakan 2 budak. Yang satunya dihunuskan pedang dan yang satunya dibiarkan hidup. Lihat Ibrahim, aku bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Ibrahim pun berkata, Allah bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Kalau memang raja adalah Tuhan, terbitkanlah matahari dari arah barat. Raja Namrud pun murka, lalu menantang Nabi Ibrahim. Suruh dia melawanku, kata Raja Namrud. Allah mendatangkan berjuta-juta nyamuk menyerupai awan dan menyerang Raja Namrud dan para pengikutnya. Raja Namrud dan para pengikutnya pun tewas. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya pergi ke Palestina. Di Palestina, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Saroh. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim tidak mempunyai keturunan lewat Siti Saroh. Lalu Siti Saroh menyuruh Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Dari Hajarlah lahirlah Nabi Ismail. Dan dari Bunda Sarah lahir Nabi Ishak. Pintar. Lalu Nabi Ibrahim disebut juga apa? Abu al-Anbiya. Pintar. Nah, demikian tadi cerita Nabi Ibrahim. Lalu hikmah dari cerita Nabi Ibrahim apa, Kak? Hikmahnya adalah kita harus bersabar dalam menebarkan kebaikan, seperti Nabi Ibrahim yang sabar untuk menyebarkan ajaran Allah. Yang kedua, kita tidak boleh ikut-ikutan tren atau hal-hal yang tidak baik, seperti Nabi Ibrahim yang tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Yang ketiga adalah kita yakin bahwa Allah itu Esa, yang Maha Penyasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang patuh. Buktinya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nah, sekian dulu cerita Zahwa bersama Sali dan Saliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.